Widodo. Saya mau kasih pernyataan Presiden ke-7 kita, Joko Widodo, yang merespon terkait dengan arahan atau desakan untuk mengembalikan Undang-Undang KPK baru ke Undang-Undang KPK yang lama. Ini juga kalau masyarakat bertanya, saya wakilin nih Pak Abraham dan juga Mas Yasar. Surprise-nya dikirim ke DPR. Terus kemudian Jokowi bilang inisiatif DPR. Terus kemudian ketika disahkan, terakhir kemarin Jokowi mengatakan bahwa saya tidak menandatangani. Meskipun tidak, 30 hari setelah disahkan pasti kan undang-undang berjalan kan, ya harus berlaku. Terus juga kalau memang tidak disetujui, kenapa ada surprise dan kenapa ada menteri yang dikirim dalam pembahasan di Komisi 3 DPR, komentari. Iya, jadi ini kayak apa ya, sebuah sinetron sandiwara yang sebenarnya gampang kita tebak. Tebakannya apa? Bahwa mungkin ada orang-orang tertentu yang mencoba cuci tangan lah begitu ya. Saya tidak ingin masuk lebih jauh, tapi menurut saya mudah-mudahan teman-teman DPR dan pemerintah itu segera mendapat hidayah, ya, agar supaya mereka akhirnya menyadari bahwa memang kita perlu kembalikan undang-undang KPK yang dulu, karena itu lebih bisa apa ya, lebih bisa melakukan pemberantasan korupsi tanpa Komisi pandang 3 bulu. yang lalu masih ada yang sekarang menjabat? Ya, menurut saya nggak apa-apa, yang penting mereka diberi hidayah lah. Kalau mereka dapat hidayah, ya pasti hatinya terbuka. Ada harapan dengan anggota legislatif Komisi 3 terutama yang baru yang mungkin bisa berinisiatif mengembalikan undang-undang baru ke undang-undang lama. Sebagai manusia, saya mungkin hopeless. Ya. Tapi kan harapan Ya, itu selalu ada, Pak tapi Abraham. manusia itu nggak boleh kehilangan harapan. Ya. Oleh karena itu, sekarang saya memakai harapan saya dengan doa. Saya berdoa semoga teman-teman di parlemen itu bisa diberikan hidayah agar mereka terbuka hati dan pikirannya untuk mau mengembalikan KPK. Atau mungkin ada cara lain. Saya pikir cara lain ICW lebih tahu tuh caranya bagaimana. Nanti lebih dalam soal Ya. ICW. Tapi menariknya gini adalah kan beliau sudah tidak menjabat begitu ya. Ya. Apa salahnya kalau memang ya udah saya setujuin mengaku begitu. Event itu tidak ditandatangan nggak apa-apa karena emang 30 hari setelah disahkan kan akan berlaku begitu. Kalau Anda membayanginnya seperti apa? Ya, apa fungsinya maksudnya? Kan sudah tidak menjabat. Iya. Implikasinya apa? Ya saya nggak tahu ya, saya kan bukan orang politik, tapi saya coba meraba-raba. Mungkin ya orang itu kecenderungannya selalu ingin menyelamatkan diri, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu apa ya, kodrat kadang-kadang manusia begitu tipikalnya ya, kalau sudah mendesak? Ya, kadang-kadang kita begitu ingin mencuci tangan. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari strategi politik, saya nggak ngerti karena saya bukan orang politisi. Kira-kira seperti itu. Oke, ICW bagaimana memandang kalau tadi Pak Abraham bilang ini skenario sinetron drama lagi dipertontonkan oleh masyarakat? Ya, Pak Jokowi itu jelas lepas tangan. Dia mengatakan itu seakan-akan nggak punya kuasa sama sekali. Padahal di saat itu ya dia orang nomor satu lah di Republik ini. Dan ketika 2019 revisi itu bergulir kan desakannya sangat-sangat masif begitu. Bahkan pada saat itu tadi disebut ada reformasi di korupsi, itu gelombang demonstrasi terbesar kalau secara kuantitas semenjak 1998 pada saat itu. Dan yang dilakukan justru kan tutup telinga begitu. Tetap disahkan dan perlu dipahami juga sistem ketatanegaraan kita ketika membahas undang-undang ya presiden bersamaan dengan DPR. Tadi disebut mengirimkan menteri dan lain sebagainya. Jadi prosesnya sudah panjang gitu. Di akhir tidak tanda tangan itu cuma formalitas dan pasca itu pun harus diingat ada upaya untuk melakukan judicial review loh ke MK. Dan di proses sidang itu pun kan presiden mengirimkan perwakilan. Perwakilan yang dikirimkan pun membantah permintaan untuk mengembalikan undang-undang KPK sebagaimana sebelumnya. Jadi jelas lepas tangan dan ya salah satu aktor yang membuat KPK menjadi seperti sekarang kondisinya ya salah satunya Pak Presiden di era itu gitu ya, ini Joko Widodo. Oke, Pak Presiden minta rekomendasi nggak sih Pak Abraham apa yang harus dilakukan sebelum nanti ICW memberikan rekomendasi di publik? Enggak, itu hari kan diskusi itu kan tanya jawab ya. Makanya kan kita menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ada rekomendasi dari UNCSC dan ini yang perlu kita perbaiki juga. Dan pada saat itu sih belum keluar nih sebenarnya IPK ini, masih 37 pada saat kita ketemu itu. Tapi saya memang udah punya
punya apa ya, seperti tadi saya katakan, perkiraan, insting, firasat bahwa ini kemungkinan besar akan turun, sehingga saya bicara banyak tentang bagaimana apa tuh memacu bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, karena saya sudah khawatir melihat teman-teman di KPK seakan tertati-tati. Saya melihat teman-teman di KPK itu setelah revisi Undang-Undang 2019 itu kelihatan dia tertati-tati. Saya bisa memahami itu, oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mengembalikan KPK, marwah KPK seperti dulu, yaitu tadi keluarkan Perpu yang menyatakan berlakunya undang-undang sebelumnya. Oke, ini rekomendasi dari Pak Bram Samad untuk pemerintah. Kalau rekomendasi dari Transparansi Internasional untuk Indonesia, kalau memang benar-benar niat untuk memperbaiki indeks persepsi korupsinya seperti apa? Tadi selain yang independensi lembaga anti korupsi di Indonesia KPK, kita juga memandang pentingnya juga menjaga ruang sipil ya. Jadi ketika ada masyarakat yang melakukan protes, jangan dianggap sebagai antek asing simpelnya, tapi ya itu memang hak warga negara untuk bersuara. Emang siapa yang bilang antek asing? Ya sering lah. Mungkin ada yang hitung kuantiti kan, itu berapa kali ngomong antek asing muncul gitu. Nah itu jangan dianggap sebagai musuh, tapi itu anggap aja sebagai suara rakyat yang mencoba mengingatkan pemimpinnya lah kalau jalannya pemerintahan belok nih, mau coba bantu dilurusin seperti itu. Oke. Kalau pola kepemimpinan pemimpin negara kita juga berpengaruh tidak selama 10 tahun periode Presiden ke-7 Jokowi dengan beberapa bulan atau bahkan setahun lebih Presiden Prabowo ini, kalaupun berpengaruh, apakah ada rekomendasi agar pola kepemimpinan Presiden kita saat ini harus dirubah? Kalau ngelihat dari skor IPK ya berkacanya, sebenarnya pemerintahan Presiden Jokowi itu periode pertama cukup bagus ya, karena skornya tuh merangkak naik gitu dari 34 bisa naik di awal dia menjabat, di akhir periode pertama skornya 40, naik bisa 6 poin. Itu di zamannya Pak Laude dan Pak Agus Raharjo pada saat itu. Pada saat itu KPK lagi powerful, sering dijadikan sebagai acuan lembaga anti korupsi dunia. Tapi itu tadi mungkin ada kutukan periode kedua, itu termnya juga sering disebut sama ilmu politik gitu lah ya. Kalau kita udah nggak ada utang budi lagi, ya keluarlah nanti niat aslinya seperti itu. Nah itu juga penyebabnya lah ya, penyebab titik putarnya, turning point-nya kenapa Indonesia pencegahan dan pemberantasan korupsi itu semakin memburuk tadi. Dan juga kenapa juga kami menyuarakan pentingnya ruang sipil yang bebas. Harapannya ya misalkan 2019 sudah ada reformasi di korupsi, demo gede banget, bahkan saya juga ingat kena gas air mata kadaluarsa lah pada saat itu. Nah, gimana rasanya? Ya begitulah. Nah itu juga tadi 98 udah lama lah, 98 nggak ada yang sebesar itu sejak 98. Tapi ya pada saat itu demo dari warga tuh sangat besar. Bahkan saya juga ingat tuh kalau pada saat itu revisi UKPK disampaikan perlu dilakukan karena menghambat investasi gitu. Jadi KPK dianggap menghambat investasi yang masuk ke Indonesia pada saat itu oleh salah satu bawahannya Pak Jokowi. Tapi putar cepat dari 2019 ke 2023 misalkan ada indeks dari World Bank, dia menyampaikan perbandingan antara sebelum COVID dan setelah COVID di Indonesia. Apa sih hambatan bisnis Anda? Ada yang mungkin sulit mendapatkan listrik gitu buat menyalakan mesin, ada yang sulit mendapatkan kredit, gitu urutan pertama. Tapi yang 2023 ini malah yang pertama itu korupsi sebagai sumber hambatan utama dalam berbisnis. Jadi itu tadi sih ketika menyampaikan rasionali atau alasannya revisi UU korupsi itu menghambat investasi, nggak taunya setelah direvisi pebisnis menganggap ya korupsi makin parah nih, makin menghambat gitu. Jadi semacam salah resep lah gitu buat menarik investasi gitu. Lagian Pak Prabowo kan juga rajin keliling luar negeri ini juga mencari investasi. Jadi harusnya memang pencegahan dan pemberantasan korupsi ini jadi salah satu prioritas nasional lah seperti itu. Oke, kita balik ke prinsip penindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden kita Prabowo Subianto. Kalau masyarakat lihatnya beberapa momen
Presiden hanya menghadiri rilis yang dilakukan oleh kejaksaan karena memang duitnya kita tahu ya banyak ya. Saya juga nggak ngebayang itu buat apa aja gitu ya. Dan tidak ada menurut ICW tidak ada upaya dari Presiden untuk mendesak KPK untuk ayo dong lebih produktif daripada ini. Bukan berniat untuk membandingkan, tapi paling tidak Presiden tahu lah ya mana yang lebih produktif, mana yang tidak. Kita akan bahas nanti. Tapi usaha jeda berikut, pemirsa Merah Putih akan kembali sesaat lagi.